Salah satu struggle yang dialami mahasiswa adalah bagaimana caranya bisa dapat pengalaman kerja profesional, salah satunya magang di perusahaan impian. Tapi ternyata perjalanannya tidak semudah itu. Banyak mahasiswa yang seringkali ditolak perusahaan sehingga kita harus bersusah payah agar bisa menjadi kandidat yang unggul. Di video ini, aku bakal kasih tips dari pengalaman serta profesional dalam mempersiapkan magang. Halo, aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. So, beberapa waktu lalu itu merupakan masa-masa yang padat banget ya buat aku, karena aku menjalani kuliah dan juga bekerja sebagai content creator, dan di sisi lain juga aku mendapatkan pengalaman kerja pertama aku sebagai anak magang di salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Jadi waktu itu sekitar bulan Juli sampai Oktober awal itu aku dapat magang di Danone Indonesia dan di divisi Internal Communication sebagai anak intern. Dan berdasarkan 3 bulan itu aku dapat banyak banget pengalaman dan juga benefit-benefit tentunya. Yang pertama dapat uang saku yang menurutku udah lumayan banget ya. Terus yang kedua itu dapat networking, yaitu orang-orang profesional. Dan yang ketiga aku dapat mentor, yaitu userku. Dan dari pengalaman intern ini pula aku dapat berbagai pengalaman yang nggak aku dapetin selama aku kuliah ataupun di organisasi. Jadi ini fresh banget, hal yang baru aku temui gitu. Dan juga aku udah sempat WFO waktu itu di masa-masa akhir sebelum aku selesai magang. Itu aku WFO di Jakarta Selatan dan pengalaman baru juga buat aku dan itu menyenangkan banget. Aku juga sempat bikin vlognya, jadi kalian bisa lihat di atas ini ya. Dan itu kebetulan banget pertama aku dapat magang itu waktu aku libur kuliah semester 4 gitu. Jadi cukup muda gitu ya bisa dibilang, dan juga itu di masa-masa kosong waktu liburan. Nah, dan dari pengalaman ini aku jadi ke-trigger untuk bantu teman-teman mahasiswa yang pengen punya pengalaman kerja sebelum lulus, terutama program internship ini. So, aku harap dengan tips-tips yang aku berikan ini bisa menjadi manfaat dan juga bisa jadi pembekalan buat teman-teman mempersiapkan sebelum daftar magang. Oh iya, aku juga punya template buat teman-teman yang mau coba mengaplikasikan ya planning-planning yang udah aku siapkan. Siapa tahu ini juga bisa bantu teman-teman lebih tertata dan terstruktur juga buat mempersiapkan program magang ini. Tambahan sebagai disclaimer, di sini aku juga masih belajar ya, karena sekarang ini aku masih semester 5. Jadi perjalananku juga masih panjang seperti teman-teman. Jadi aku masukin beberapa tips ini berdasarkan pengalamanku dan juga beberapa tips dari profesional. Oke, sebelum masuk videonya, kalian bisa support aku dengan klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Tips yang pertama adalah tentukan tujuan dari jauh-jauh hari. Dalam konteks perusahaan, pasti terdapat banyak banget divisi ya, dan dari satu perusahaan dengan perusahaan lain pun belum tentu punya divisi yang sama semuanya. Terlebih kalau misalnya industrinya berbeda. Jadi rasanya nggak masuk akal kalau misalnya kita terjun ke semua bagian dari perusahaan. Maka dari itu, coba tentukan tujuan kalian yang lebih spesifik dari jauh-jauh hari. Coba buat tujuan mulai dari bidang-bidang yang kamu minati itu apa aja, terus industri yang kamu rasa kamu cocok itu di mana, sampai perusahaan-perusahaan yang ingin kamu tuju itu apa aja. Dan juga ingat ya, jangan hanya terpatok sama perusahaan dan divisi yang lagi populer ataupun prestisius aja. Itu emang bagus, tapi coba cocokin dengan diri kalian, apakah itu termasuk value kalian apa enggak. Jadi coba sesuaikan juga dengan kompetensi kamu, skills, attitude, dan juga knowledge yang kamu punya itu apa aja, dan juga minat ya. Tentunya kalau misalnya kita ngerjain hal yang kita minati itu bakal lebih seru aja ngerjainnya. Selain itu juga kamu perlu perhatiin perusahaan yang punya value yang sama kayak kamu. Karena tiap perusahaan itu punya value yang berbeda-beda ya, walaupun di industri yang sama. Kamu bisa coba cek website dari perusahaan-perusahaan yang ada di list kamu. Dan kamu juga bisa coba cek industri yang cocok sama kamu itu apa aja sih. Mungkin bisa aja banking, consulting, FMCG, dan lain-lain. Kamu bisa explore di Google industri-industri yang kamu rasa kamu cocok. Dan bakal lebih baik lagi kalau misalnya kamu udah targetin nih satu program internship yang biasa dilakuin secara periodically ya. Jadi kamu bisa cari informasinya lebih mudah dan bisa siapin strategi tertentu. Yang kedua adalah buat timeline planning. Nah, kalau misalnya kita udah punya tujuan yang spesifik nih ya, rencana kita mau kemana aja, pastinya harus ada persiapan dan juga langkah-langkah kecil yang harus kita siapin ya. Nah, kamu bisa mulai targetin dari segi waktu tuh. Misalnya target setelah selesai semester ini bakal magang gitu. Jadi targetnya saat libur semester depan kamu udah bisa magang. Nah, dari situ kamu coba bisa tarik ke sekarang ya, apa aja yang harus dipersiapin sampai nanti beres semester. Nah, misalnya kamu tertarik untuk ambil divisi marketing buat magang nanti. Kamu bisa coba set dari sekarang untuk ikut organisasi dengan ambil role marketing misalnya. Dan di 2 bulan ke depan, kamu misalnya mau coba ambil course seputar marketing. Dan sambil persiapan ini, kamu juga ikut lomba-lomba yang terkait dengan marketing competition.
Nah, dan semua itu gak harus dijalanin dalam satu waktu. Makanya itu aku sarankan untuk buat timeline. Biar kita tahu kegiatan per kegiatan yang kita mulai dan juga kita selesaikan itu apa aja. Sampai CV kita jadi cantik. Nah, dan khusus buat adik-adik yang semester 1 atau semester 2 yang masih muda-muda nih ya. Mungkin udah ada beberapa dari kalian yang udah apply magang di sana di sini tapi nggak diterima gitu. Tenang aja, aku juga pernah mengalami masa itu waktu aku usia muda dulu ya. Aku juga suka apply magang ataupun apply apapun itu dan banyak ditolak karena ya mungkin karena aku masih muda juga. Maksudnya muda di sini itu pengalaman aku belum begitu banyak, waktu belajar aku juga belum begitu banyak sebagai mahasiswa. So aku mau ngasih tahu aja kalau kalian gak perlu berkecil hati karena perjalanan kalian itu masih panjang. Justru dalam persiapan dari sekarang, persiapan kamu itu akan lebih banyak ya untuk nanti jadi mahasiswa tingkat tinggi. Dan itu bisa mempermudah kamu juga untuk diterima magang. So semangat untuk semuanya. Nah selanjutnya, masih selaras dengan poin sebelumnya, yaitu lakukan persiapan yang berorientasi kepada CV kalian. Maksudnya bukan kita ikutin semua kegiatan yang apapun itu bakal memperbagus CV gitu. Enggak ya, justru itu bikin kita capek sendiri. Tapi kamu prioritaskan beberapa kegiatan yang bakal menunjang CV untuk job impian kamu. Karena tiap role punya unsur yang berbeda-beda ya, biar disebut sebagai CV yang bagus. Misalnya kamu tertarik untuk masuk ke finance, mungkin CV yang bakal dilirik itu adalah yang banyak sertifikasi-sertifikasinya. Tapi kalau kamu mau masuk ke desain, mungkin yang bakal dilihat itu adalah portofolio kamu. Yaitu bisa tergantung dengan kebutuhan rekruter ya. Di samping itu, poin yang penting dalam CV itu adalah menunjukkan impact atau kontribusi yang udah kamu lakukan kepada pengalaman tersebut. Jangan sekedar nunjukin kalau misalnya kamu menjadi staff A di kepanitiaan A, karena rekruter gak bakal tahu tuh kontribusi kamu di sana itu apa, dan apa sih keunggulan kamu dari pengalaman itu. Justru kalau misalnya kamu tulis pengalaman kamu, sertain juga tuh kontribusi kamu apa aja, biar rekruter tahu kalau kamu kompeten di bidang itu. Ini salah satu contoh dari CV aku ya. Selanjutnya, sambil persiapan itu penting juga buat kita cari informasi sebanyak mungkin. Kalau aku sendiri biasanya aku cari di akun-akun magang di Instagram, terus aku juga biasa dari LinkedIn, ataupun teman-teman yang suka nge-share informasi magang. Maka dari itu penting banget punya teman-teman yang sama-sama lagi berjuang gitu. Jadi kalau misalnya kita ada info, saling share. Nah, tapi di samping Instagram dan LinkedIn juga masih banyak platform-platform khusus yang nyediain buat apply magang atau kerjaan secara umum. Kayak misalnya Jobstreet, Glints, terus Caliber, dan lain-lain. Dan kalian bisa coba cari-cari informasi ini dari sekarang, gak usah nunggu nanti. Karena belum tentu ya, misalnya nanti kita target setelah selesai semesteran, kan targetnya itu pas libur semester depan udah magang. Nah di situ kita udah melakukan persiapan tuh, dan kita udah capable. Nah belum tentu kalau misalnya kita capable, kita dapat opportunity juga. Maka dari itu, kamu juga jangan kalah gesit untuk cari informasi dan kesempatan yang ada. To be honest, aku sendiri dapat pengalaman magang kemarin itu dari salah satu teman di satu organisasi yang baru selesai magang di Danone. Dari situ, aku inisiatif untuk menawarkan diri di sana, siapa tahu dapat menjadi pengganti dia. Nah, ini baru yang disebut dengan networking, di mana kita bisa membuka pintu kesempatan buat diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Aku sendiri biasanya dapat networking orang-orang keren itu dari organisasi sih, dan dari situ biasanya berkembang lagi menjadi jauh lebih luas dan lebih luas lagi. Jadi pastinya cari organisasi yang sesuai dengan minat kamu dan berisikan orang-orang yang mau berkembang. Nah, yang terakhir sekaligus bonus dari aku adalah pahami strategi-strategi untuk aplikasi kerja. Aku sering kali ikut acara-acara kayak misalnya tips how to nail an interview gitu, ataupun cara melewati seleksi-seleksi pekerjaan, atau sesimpel aku menonton video-video TikTok yang membahas soal interview kerja. Hal-hal yang kayak gitu yang bisa boost up our knowledge dan juga seakan-akan itu bukan pengalaman pertama kita dalam melakukan seleksi kerja. Karena kita udah berbekal ilmu dulu selain pengalaman. Nah, karena topiknya itu sangat luas, kayaknya kalau misalnya aku jelasin di video ini gak bakal muat. Jadi gimana kalau misalnya aku nanti bikin video kayak misalnya tips interview, tips CV, dan lain-lain. Kira-kira teman-teman tertarik gak? Kalau tertarik boleh komentar di bawah ya. Kesimpulannya, dalam persiapan magang itu pastinya banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita persiapin sebaik mungkin. Semakin banyak persiapan yang kita lakukan, maka semakin besar pula kesempatan kita diterima dalam magang tersebut. Dan lagi-lagi, posisi ataupun perusahaan yang cocok itu ditentukan dari kita juga. Jadi pilih role dan juga perusahaan yang kamu rasa itu cocok banget dengan kamu. Oke, so segitu aja tips dari aku. By the way, aku kepo nih, teman-teman itu pengen kerja di mana sih? Apa perusahaan impian teman-teman untuk magang kali ini? Boleh kasih tahu di komentar di bawah ya. So, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dari video ini teman-teman bisa dapat manfaat dan membawa bekal untuk persiapan ke depannya.
Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena harapannya, kedepannya ini aku bisa membuat video yang lebih menarik dan juga bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye!